Tentang mimpi, secara umum terbagi menjadi tiga. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ru'ya salasah. Fa ru'ya shalihat busyra minallah, wa ru'ya tahzinu minasyaiton, wa ru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsahu." Mimpi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mimpi yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi kesedihan berasal dari syaitan, dan yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari keinginan seseorang yang terbawa ke dalam tidurnya. Yang pertama adalah mimpi yang baik. Mimpi ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk rezeki, kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya sebelum dia benar-benar bertemu dengan kegembiraan tersebut. Dan jenis mimpi yang pertama ini adalah mimpi yang bisa ditakwil. Dalam Al-Quran kita temukan kisah bagaimana Nabi Yusuf mentakwil mimpi Raja Mesir. Dan tentang takwil mimpi ini para ulama telah menulis banyak kitab. Di antaranya adalah Al-Imam Syihabuddin Al-Maqdisi, salah seorang guru daripada Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini menulis kitab yang berjudul Qawaid Tafsirul Ahlam. Kemudian ada Abu Muhammad Ad-Dainuri yang menulis kitab Ta'birur Ru'yah. Dan yang ketiga yang paling terkenal adalah kitab Tafsirul Ahlam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sirin. Namun yang perlu kita ingat, kita harus berhati-hati meskipun kitab ini memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana menakwilkan sebuah mimpi, tetapi tetap kita membutuhkan penjelasan para ulama. Karena terkadang sebuah mimpi itu sama mimpinya, tetapi ketika dialami oleh orang yang berbeda keadaannya, takwilnya juga bisa berbeda. Kita ambil contoh misalnya, Al-Imam Ibnu Sirin itu pernah didatangi oleh dua orang yang minta ditafsirkan mimpi mereka. Keduanya sama-sama bermimpi mendengarkan suara azan. Sang imam kemudian meminta waktu 3 hari. Dan waktu 3 hari tersebut digunakan oleh beliau untuk mengetahui keadaan orang-orang yang bertanya kepada beliau tersebut. Dan ternyata beliau mendapatkan informasi orang pertama adalah seorang pedagang yang jujur. Sedangkan orang yang kedua sebaliknya, dia adalah seorang pencuri. Maka ketika tiba hari, beliau menakwilkan mimpi tersebut. Beliau berkata kepada orang yang pertama, "Wahai fulan, engkau sebentar lagi akan pergi berhaji." Dari mana sang imam menakwilkan mimpi ini? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, "Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar." Maka berkaitan dengan ayat ini, beliau menakwilkan orang yang pertama, yaitu pedagang yang jujur akan berangkat haji tahun ini. Kepada orang kedua, beliau berkata, "Wahai fulan, berhentilah engkau dari mengerjakan dosamu, karena jika tidak, tanganmu akan dipotong." Dari mana beliau menakwilkan mimpinya ini? Mengambil dari surah Yusuf ayat 70, "Tsumma adzana muadzdzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun." Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana sebuah mimpi, bahkan mimpi yang maknanya itu baik, itu memiliki makna yang berbeda, yang satu baik, yang satu buruk. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah yang harus diperhatikan jika kita ingin menakwilkan jenis mimpi yang pertama ini. Yang kedua adalah mimpi yang berasal dari syaitan. Jenis mimpi ini adalah bagian daripada upaya setan untuk menggoda umat manusia dengan menyusupkan rasa takut. Karena dari rasa takut, kekhawatiran itu seseorang akan terhalang dari berbuat kebaikan. Dan tentang mimpi ini perlu bahasan lebih lanjut tentunya, tetapi paling tidak ada beberapa tuntunan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika kita bermimpi dengan mimpi yang berisi kesedihan, maka kita dilarang untuk menceritakannya. Bahkan kemudian kita disunahkan untuk mengerjakan sholat. Sebagian riwayat menyebutkan kita diperintahkan untuk meludah, tetapi harus berhati-hati ya. Jangan begitu mimpi seperti ini langsung meludah pas di sebelah kita, istri atau suami kita. Nah, itu malam-malam bisa berantem nanti. Berantem dengan genre yang berbeda. Dan yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari keinginan seseorang yang terbawa ke tempat tidur. Ini yang kita sebut dengan bunganya tidur. Misalnya seseorang karena banyak melihat sesuatu, ingin sesuatu, pengen sesuatu, sampai kebawa ke alam mimpinya. Orang yang terlalu banyak melihat duren, mau beli, nggak jadi, malamnya ketiban duren. Atau contoh sederhananya seorang suami ketika bangun pagi, dia ceritakan mimpinya kepada istrinya. "Mah, sini mah, semalam papa bermimpi. Mama membawa seorang gadis dan kemudian menyerahkan kepada papa sambil berkata, 'Pa, tolong bantu dia, nikahi dia, agar dia mendapatkan naungan orang soleh seperti mama.'" Nah, yang ini jelas pasti berasal dari keinginan diri yang tidak pernah terpenuhi. Meronta-ronta sekian lama tidak terbendung lagi sampai kemudian terbawa ke alam mimpi.